Ibu mertua mendorongku jatuh dari kursi berteriak, "Minggir kau. Kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Cepat keluar dari sini." Semua orang menertawakanku. Tapi pagi harinya kubuat mereka semua histeris. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama lengkapnya adalah Nabila Hasanah, perempuan berusia 26 tahun yang dibesarkan dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah masa kecilnya tidaklah besar. Dindingnya hanya dari bata yang dilapisi cat kusam, lantainya keramik sederhana, dan ruang tamu mungil yang selalu dipenuhi suara petang dari televisi jadul. Namun meski sederhana, rumah itu penuh kehangatan dan kasih sayang. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut untuk bicara, dan setiap persoalan selalu diselesaikan dengan duduk bersama dan saling mendengar. Di sanalah Nabila tumbuh menjadi perempuan yang lembut, penyabar, dan terbiasa menundukkan rasa kecewa dengan doa. Sejak kecil ia sudah terbiasa bangun lebih pagi untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan, menyapu lantai, dan terkadang membantu ayah merapikan kios kecil mereka di depan rumah. Ibunya sering berpesan dengan suara lembut sambil menyisir rambut Nabila yang hitam panjang. Perempuan yang baik bukan hanya pandai memasak dan membersihkan rumah, tapi juga pandai menjaga hati orang lain. Kalimat itu melekat di sanubari Nabila hingga dewasa dan membentuknya menjadi sosok yang selalu berusaha sabar, bahkan ketika ia terluka. Ia bertemu pria bernama Farhan, laki-laki yang kelak menjadi suaminya, dalam keadaan sederhana pula. Farhan saat itu sedang menjalani tugas lapangan di desa Nabila untuk mengumpulkan data terkait pekerjaannya. Pertemuan itu terjadi di perpustakaan desa yang sepi, di mana Nabila sedang merapikan buku-buku sumbangan yang baru datang. Farhan saat itu terdiam sejenak, memperhatikan cara Nabila bekerja dengan rapi dan tenang. Tidak ada make up berlebihan di wajah Nabila, tidak ada perhiasan mencolok, namun kesederhanaannya justru memancarkan kehangatan. Dari situlah keduanya mulai sering bertemu. Pertemuan demi pertemuan berubah menjadi percakapan panjang, lalu berkembang menjadi hubungan yang dibangun dengan rasa saling menghargai. 2 tahun kemudian, Farhan melamar. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di balai desa. Tidak ada dekorasi mewah, namun senyum para tamu tulus. Prosesinya singkat, doa-doa dipanjatkan dengan hikmat, hidangannya tidak banyak namun cukup. Orang-orang memeluk Nabila penuh selamat, dan tak sedikit yang berkata bahwa Farhan beruntung mendapatkan perempuan sebaik dirinya. Sebelum Nabila meninggalkan rumah, ibunya memeluknya sambil menahan tangis dan berbisik, "Kalau suatu hari kau terluka, jangan takut pulang. Rumah ini selalu menunggumu." Nabila tersenyum. Pikirnya saat itu mungkin ibunya hanya merasa berat melepas anak perempuan satu-satunya. Ia benar-benar percaya hidupnya akan berjalan baik. Setelah menikah, ia mengikuti Farhan pindah ke rumah keluarga suaminya. Rumah itu sungguh berbeda dengan apa yang selama ini ia tinggali. Bangunannya besar, dengan halaman luas, pilar tinggi di bagian depan, dan air mancur yang berdiri megah di tengah taman. Dari luar saja orang sudah tahu bahwa ini adalah rumah keluarga terpandang. Di rumah itu tinggal bukan hanya Farhan dan dirinya, tetapi juga ibu mertua bernama Marwati Warsih, atau lebih sering dipanggil Warsi, serta kakak dan adik Farhan yang sudah berkeluarga namun masih menetap di rumah yang sama. Rumah besar itu terasa seperti hotel keluarga lengkap dengan semua anggota dan aturan tidak tertulis di dalamnya. Saat Nabila pertama tiba, ia menyadari bahwa sambutan keluarga suaminya terasa ramah namun tanpa kehangatan. Mereka menyambut dengan senyum tipis, kalimat sopan, tapi tatapan mata seperti menilai dari ujung kepala hingga telapak kaki. Warsi bahkan berkata, "Selamat datang, semoga betah tinggal di sini." Nada suaranya terdengar datar, tidak hangat, namun tetap sopan dalam batas formalitas. Nabila membalasnya dengan senyuman kecil dan menunduk hormat. Ia menata dirinya untuk percaya bahwa semua ini hanyalah rasa canggung awal hidup bersama keluarga baru. Di hari-hari pertama, hidup terasa masih normal. Farhan masih sering berada di rumah sebelum berangkat kerja. Mereka sarapan bersama, berjalan-jalan di halaman, dan menikmati waktu sebagai pasangan baru.
Nabila mulai mempelajari pola hidup di rumah besar itu. Kapan harus bangun, di mana letak barang-barang dapur, dan rutinitas keluarga besar di setiap pagi. Ia mencoba menyesuaikan diri tanpa membuat masalah. Namun semakin lama tinggal, semakin terasa bahwa rumah ini bukan tempat yang dihuni dengan hati yang lapang. Tidak ada suara tawa yang mengisi ruang makan, tidak ada percakapan hangat antara anggota keluarga. Yang ada hanyalah formalitas, kontrol, dan sikap saling menilai. Nabila memperhatikan foto-foto besar yang dipajang di ruang tamu. Ada piagam, gelar keluarga, foto-foto saat acara besar dengan pejabat daerah, penghargaan organisasi, hingga sertifikat koleksi perhiasan mahal. Semua pajangan itu seakan menjadi simbol bahwa keluarga ini lebih mementingkan status daripada suasana rumah yang menyenangkan. Warsi adalah perempuan yang teguh memegang prinsip bahwa keluarga harus selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Ia menjaga nama besar keluarga lebih dari apapun. Baginya, martabat keluarga adalah segalanya. Nabila mulai merasakan bahwa dirinya seperti orang luar yang hanya menumpang di rumah itu. Meski tidak ada yang secara terang-terangan memarahinya, sikap-sikap kecil menunjukkan bahwa kehadirannya tidak sepenuhnya diterima. Kakak ipar sesekali memandangnya sambil tersenyum kaku. Adik ipar lebih banyak mengacuhkan, dan keluarga besar hanya berlalu tanpa benar-benar berbicara dengannya kecuali saat mereka membutuhkan bantuan. Farhan mulai sibuk dengan pekerjaan dan sering pulang larut. Ketika ia tidak ada di rumah, Nabila menghadapi semuanya seorang diri. Saat malam datang, ia duduk di tepi ranjang, menunduk, kadang meremas ujung selimut hanya untuk menahan perasaan sesak yang tiba-tiba datang. Namun sekalipun mulai terasa berat, Nabila tetap berusaha bertahan. Ia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa lambat laun keluarga baru ini akan menerima dirinya. Ia percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan melembutkan sikap keras seseorang. Yang tidak ia tahu adalah, waktu justru akan menunjukkan bahwa apa yang menantinya jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kesedihan itu akan datang bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi justru karena ia menjalankan kewajiban sebagai menantu dengan sepenuh hati, tanpa pernah mengeluh. Di titik ini, perjalanan Nabila baru saja dimulai. Dan semua luka yang belum terlihat, akan perlahan terbuka satu persatu. Pagi pertama Nabila di rumah besar keluarga suaminya terasa berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Setelah resmi menikah, ia membayangkan kehidupan rumah tangga yang sederhana namun damai. Ia membayangkan tinggal berdua bersama Raka dalam rumah kecil mereka sendiri, bangun tidur dan menyiapkan sarapan bersama, lalu saling menyemangati sebelum berangkat bekerja. Kenyataannya, ia justru tinggal di rumah megah milik Warsi, ibu mertua yang terkenal keras dan suka mengatur segala hal sampai ke detail terkecil. Langit pagi terlihat cerah ketika Nabila turun dari kamar membawa baki berisi gelas-gelas kosong yang ia kumpulkan dari meja keluarga semalam. Suasana rumah masih sepi, hanya terdengar suara jam antik di ruang tengah dan angin sepoi yang menyusup melalui jendela besar ruang tamu. Ia berjalan perlahan, berusaha tidak membuat suara. Sejak menikah, ia mulai belajar bagaimana menjalani rutinitas di rumah ini. Ada aturan tak tertulis yang harus dipahami meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Tetap tersenyum, tetap menunduk, dan jangan membantah. Terutama di depan Ibu Warsi. Dari arah dapur terdengar suara peralatan logam berbenturan. Nabila masuk dan menemukan Bu Warsi sedang memeriksa dapur yang sudah rapi dari malam sebelumnya. Perempuan itu seperti tidak pernah puas. "Kau baru bangun." Suara itu terdengar dingin, menusuk tanpa perlu meninggikan volume. Nabila segera menunduk sopan. "Tidak, Bu. Tadi saya membereskan gelas-gelas tamu. Nanti kalau tinggal di rumah ini, bangun itu minimal pukul 5. Keluarga terhormat tidak bangun siang." Padahal jam baru menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Namun Nabila hanya menelan kalimat itu tanpa jawaban lain. Sikap seperti itu bukan pertama kali ia temui. Semenjak bertunangan, Warsi memang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Menurut keluarga besar Raka, Nabila bukan dari keluarga terpandang, bukan dari kalangan saudagar, serta tidak membawa apapun selain ijazah dan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah kantor kontraktor kecil. Namun Raka bersikeras menikahinya, dan itu menjadi alasan mengapa Warsi semakin mencari celah untuk menjaga status keluarganya.
Nabila mengambil beberapa piring untuk membantu menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, tetapi pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya akan bisa bertahan di rumah ini? Apakah cinta Raka cukup menjadi alasan untuk tidak menyerah? Ia menata lauk, menyalakan pemanas nasi, lalu menyiapkan teh hangat. Sementara Warsi mengecek setiap gerakan yang ia lakukan. Piring seperti itu tidak rapi. Letakkan tepat di tengah meja. Di rumah ini, semua harus terlihat pantas. Nada suaranya tegas, tidak sekadar mengoreksi tapi mengatur sedetail mungkin. Nabila mengangguk dan memperbaiki susunan piring tanpa membalas satu kata pun. Ia mulai memahami bahwa satu-satunya cara agar tidak terseret pertengkaran adalah tetap diam. Tidak lama kemudian, suara langkah terdengar. Raka keluar dari kamar, masih mengenakan kemeja kerja. Ekspresinya terlihat lebih lembut dibanding ibunya. Ia menepuk pundak istrinya pelan. "Selamat pagi," ucapnya dengan senyum kecil. "Pagi," balas Nabila dengan senyum tipis. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Warsi mengalihkan pandang. "Nabila, setelah sarapan, kau bersihkan ruang tamu. Ada tamu ibu yang akan datang sebelum siang." "Baik, Bu." Raka menoleh. "Bukankah kita punya pembantu?" "Pembantu itu hanya untuk tugas luar," jawab Warsi tanpa ragu. "Rumah bagian dalam sebaiknya dikelola istri. Itu menunjukkan karakter." Raka tidak membantah, meski terlihat ingin mengatakan sesuatu. Mungkin ia tahu bahwa membantah tidak akan mengubah apapun. Selama sarapan, Nabila berusaha tetap tenang. Ia mengisi gelas-gelas teh, meletakkan sendok, dan memastikan setiap detail terpenuhi. Warsi berbicara mengenai acara arisan, pertemuan sosial, serta reputasi keluarga. Nabila hanya mendengarkan. Ia merasa seperti seseorang yang duduk dalam ruangan namun tidak benar-benar dianggap ada. Setelah sarapan selesai, Raka pamit untuk berangkat kerja. Ia sempat menepuk tangan istrinya pelan, memberi rasa tenang yang mungkin tidak banyak berarti di tengah tekanan hari demi hari. Pintu depan menutup, dan suasana rumah menjadi sunyi. Hanya tinggal Nabila dan ibu mertuanya. Nabila mulai membersihkan ruang tamu. Ia mengelap meja panjang berukir, merapikan vas bunga, dan menyapu lantai hingga mengilap. Udara dalam rumah terasa dingin, bukan karena AC, melainkan perasaan asing yang terus menempel di dinding-dindingnya. Di tengah pekerjaannya, Warsi memanggil dari jauh. "Nabila, kemari sebentar." Nabila datang segera. "Majukan vas bunga ini sedikit," ujar Warsi sambil menunjuk meja utama ruang tamu. Tamu ibu selalu memperhatikan detail. Jangan sampai terlihat kacau. Nabila menurut, maju beberapa sentimeter. "Kurang. Majukan lagi." Digeser lagi. "Sekarang terlalu maju. Kembalikan sedikit." Sekilas Nabila mengangkat wajah. Ada kalimat yang hampir saja keluar dari bibirnya, tapi ia menahannya. Ia menunduk dan memperbaiki posisi vas bunga itu sesuai permintaan. Meski dalam hati ia merasa permainan detail itu tidak sepenuhnya wajar. Sebelum siang, 2 tamu datang. Nabila membantu menghidangkan minuman. Ia tersenyum sopan, tapi beberapa kali ia menangkap tatapan-tatapan penasaran dari para tamu yang mengamati dirinya dengan cara yang kurang nyaman. "Ini menantu barumu ya, Bu Warsi?" tanya salah satu dari mereka. Warsi tersenyum tipis. "Iya, masih harus belajar banyak. Tapi ya, semoga nanti bisa menyesuaikan diri dengan standar keluarga besar kami." Tawa kecil terdengar. Nabila pura-pura tidak mendengar, padahal hatinya menegang. Ia menunduk kembali, mengambil nampan kosong dan berjalan kembali ke dapur. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap kuat. Di rumah ini, ia harus menelan semua, menyimpan semua, dan tetap tersenyum seolah tidak terjadi apapun. Sore harinya, setelah semua selesai, Raka pulang. Ia menemukan istrinya duduk di teras sambil menatap halaman depan, kelelahan namun tetap diam. "Capek?" tanyanya pelan sambil duduk di sampingnya. "Sudah biasa," jawab Nabila dengan senyum kecil yang ia paksa. Raka terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun lagi-lagi ia menahan. "Kalau ada yang tidak nyaman, bilang saja sama aku." "Aku nggak apa-apa," jawab Nabila.
Aku bisa belajar. Padahal hatinya justru semakin menjerit. Namun ia bukan tipe yang langsung mengeluh. Ia memilih bertahan dulu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya proses awal. Bahwa mungkin nanti semuanya bisa berubah. Malam turun perlahan. Suara jangkrik mulai terdengar. Keluarga berkumpul makan malam seperti biasa. Nabila membantu menghidangkan makanan sebelum duduk pada kursinya. Namun Warsi kembali melirik dengan tajam. Kursi itu biasanya untuk keluarga inti, katanya datar. Raka menoleh, sedikit tegang. Itu istriku, Bu. Tetap saja, ada posisi yang harus dihormati. Nabila diam. Ia tidak mengucapkan apapun. Ia hanya memindahkan tempat duduknya ke kursi paling ujung, seolah menjadi orang asing di tengah keluarga sendiri. Di saat itulah ia mulai menyadari, mungkin perjuangan di rumah ini baru dimulai. Dan jika ia ingin tetap berdiri, ia harus menyiapkan hati yang lebih kuat lagi. Ia tidak tahu bahwa malam ini hanyalah permulaan. Karena hari-hari berikutnya akan menuntut lebih banyak air mata, kesabaran, dan keteguhan hati yang tidak semua orang mampu jalani. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama. Nabila bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, merapikan ruang tamu, dan menjalani segala instruksi dari Warsi tanpa banyak protes. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa tugas-tugas itu bukan sekadar pekerjaan rumah, melainkan ujian tanpa henti untuk mengukur apakah ia layak menjadi bagian dari keluarga itu. Pagi itu, suara panci yang bergesek dengan kompor terdengar di dapur. Nabila mengaduk sup ayam sementara Warsi duduk di bangku kecil, memperhatikan tanpa berkata. Kadang-kadang ia mengoreksi, kadang mengkritik, tapi lebih sering hanya mengamati seperti menilai kualitas barang dagangan. Masukkan garam lagi sedikit. Rasanya masih kurang berani, katanya tanpa menoleh. Nabila menambahkan garam pelan. Seperti ini sudah pas, Bu. Tidak ada jawaban. Warsi berdiri dan mencicipinya sendiri, lalu mengangguk kecil seolah memberi nilai pas-pasan. Setelah sarapan disiapkan, Warsi pergi ke ruang makan. Nabila membawa panci sup ke meja, mengatur mangkuk satu persatu. Ketika semuanya siap, ia berjalan ke kamar untuk memanggil Raka. Namun ketika ia kembali, Warsi sudah duduk sambil mengetuk sendok ke meja. Kau berdiri di situ kenapa? Duduklah. Nabila mendekat dan menarik kursi yang kemarin ia duduki. Namun Warsi tiba-tiba bersuara tajam. Bukan yang itu. Nabila menoleh, bingung. Ia baru menggerakkan kursi sedikit ketika Warsi menatapnya tajam. Kursi itu hanya untuk keluarga inti. Posisi duduk menunjukkan tempat seseorang. Kalimat itu bukan hanya terdengar dingin, tapi juga penuh makna seperti garis batas yang disiapkan agar ia tidak pernah merasa setara. Seolah keberadaannya tidak hanya rendah, tapi tidak diinginkan sejak awal. Nabila mundur setengah langkah. Baik, Bu. Ia menarik kursi paling ujung, sedikit jauh dari meja utama. Posisi seperti tamu sementara ia tinggal dan bekerja di rumah itu setiap hari. Saat ia duduk, Raka keluar dari kamar. Aku jadi terlambat makan ya. Ia bergurau kecil, mencoba mencairkan suasana. Nabila tersenyum kecil, tapi Warsi menjawab ketus. Terlambat itu tanda kurang disiplin. Raka hanya tertawa samar, sudah terbiasa menghadapi kerasnya ibu sendiri. Ia duduk dan mulai makan. Selama makan, pembicaraan di meja hanya satu arah. Warsi berbicara tentang acara-acara sosial, kesepakatan bisnis saudara jauhnya, dan hal-hal yang terasa jauh dari dunia Nabila. Namun bukan itu yang membuat Nabila diam, melainkan cara Warsi sesekali melirik lokasinya duduk. Seolah posisi duduk itu adalah peringatan. Di rumah ini, kau tamu. Jangan pernah lupa. Setelah sarapan selesai, Nabila membereskan piring dan kembali ke dapur. Ia mencuci piring dan peralatan masak, namun saat ia meletakkan piring terakhir, Warsi tiba-tiba muncul dari belakang. Kau mengelap meja ruang tamu jam berapa? Nabila menoleh cepat. Setelah sarapan nanti, Bu. Warsi menghela napas panjang. Harusnya sebelum sarapan. Kalau tamu datang lebih cepat, itu bisa jadi memalukan. Nabila mengangguk kecil. Baik, Bu. Saya kerjakan sekarang.
Tetapi kali ini ia tidak bergerak secepat biasanya. Ada rasa sesak yang menumpuk dalam dirinya. Ia menatap wastafel yang mengilat bersih, lantai dapur yang sudah ia pel dan peralatan dapur yang sudah ia simpan rapi. Ia merasa telah melakukan semua sesuai kemampuannya. Namun apapun yang ia lakukan selalu tercela. Dan ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah semua mertua seperti ini? Atau hanya dirinya yang ditempatkan pada kehidupan yang sejak awal tidak menerima kehadirannya? Seharusnya ia protes, setidaknya menolak secara halus. Tapi ia memilih diam. Ia menelan semua karena ia tahu, jika ia membantah di hadapan Raka, maka masalah akan semakin besar. Warsi pintar memainkan peran sebagai ibu teladan di depan anaknya, tapi berbeda ketika hanya berdua dengan menantunya. Saat ia sedang mengelap meja ruang tamu, pintu depan tiba-tiba terbuka. 3 orang saudara jauh Warsi masuk sambil bercakap riang. Mereka tampak kaget melihat Nabila sedang bekerja sendirian. "Senyap sekali ya rumah ini," ujar salah satu dari mereka. Bibirnya tersenyum tapi matanya penuh penilaian. "Ah, itu menantu baru Bu Warsi," sambung yang lain. "Katanya harus belajar banyak, jadi diberi tanggung jawab rumah." Nabila pura-pura tidak mendengar, tetap bekerja. Tetapi tanpa ia sadari, perbincangan itu justru menyengat telinganya. Semoga bisa cocok. Tidak semua orang bisa tinggal di rumah ini. "Nah itu," jawab yang lain sambil tertawa kecil. "Standar keluarga besar ini bukan main. Banyak yang sudah menyerah." Nabila berhenti mengelap meja sejenak. Ia ingin tersenyum, tetapi hatinya menegang. Saat siang menjelang, Warsi memanggil dari arah lorong. "Nabila, bawa minuman ke ruang tamu." Nabila menyiapkan teh dan kue kecil, kemudian masuk ke ruang tamu. Namun saat ia meletakkan baki minuman ke meja, salah satu tamu menatapnya sambil tersenyum miring. "Baru menikah ya?" "Iya, Bu," jawab Nabila sopan. "Masih muda sekali. Harus bisa jaga sikap. Di keluarga terhormat seperti ini, kesalahan kecil bisa jadi bahan omongan." Ada tawa samar. Nabila hanya menunduk. Warsi menatap semua itu dengan pandangan dingin, seolah ia sengaja membiarkan kalimat itu meluncur bebas sebagai pengingat bahwa posisi Nabila belum pernah dipandang sama. Saat para tamu pamit dan pintu rumah menutup, Nabila kembali ke dapur. Ia memegang baki kosong dan menatapnya lama. Tidak ada suara di rumah kecuali detak jam antik di ruang tengah. Ia menunduk. Ada rasa asing yang tiba-tiba menekan dadanya. Bagaimana seseorang bisa tinggal di rumah sebesar ini, tetapi merasa seperti tidak punya tempat bahkan untuk duduk? Malam harinya, saat Raka pulang, ia menemukan Nabila sedang melipat pakaian di kamar. Raka menghampiri dan duduk di tepi ranjang. "Kau terlihat lelah," katanya. Nabila tersenyum pelan. "Tadi ada tamu ibu." "Bagaimana?" "Semuanya baik-baik saja." Senyum Nabila melemah. "Iya, seperti biasa." Raka menatap istrinya lebih lama, seolah ingin membaca apa yang disembunyikan. "Nabila, kalau ibu bilang sesuatu yang kurang enak." Nabila cepat menggeleng. "Aku bisa menyesuaikan." Raka terdiam. Ia tahu Nabila berusaha kuat. Namun ia tidak tahu bahwa istrinya mulai menyimpan luka pertama. Luka sederhana yang datang dari satu kursi. Kursi yang menjadi simbol bahwa ia belum diterima. Kursi yang menjadi pengingat bahwa dirinya hanya tamu di rumah yang seharusnya ia sebut rumah sendiri. Dan luka itu perlahan mulai tumbuh. Bukan karena kata-kata yang terucap, melainkan karena ia tidak pernah punya tempat untuk sekadar duduk dan dianggap sebagai seseorang yang layak berada di sana. Hari Sabtu tiba lebih cepat dari yang Nabila bayangkan. Sejak subuh, Warsi sudah meminta dirinya menyiapkan banyak hal untuk acara keluarga yang akan digelar siang nanti. Ada tumpeng, beberapa masakan tradisional, minuman dingin, serta camilan kecil untuk disajikan. Semua harus sempurna, karena keluarga besar akan datang. Nabila bekerja tanpa henti. Mulai dari memotong sayuran, menanak nasi, menata meja, hingga mengecek apakah peralatan makan sudah bersih tanpa noda. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi ia tetap bergerak cepat. Ia tidak ingin ada kesalahan yang menjadi alasan Warsi mencela dirinya di depan tamu. Sementara itu, Warsi hanya memantau sambil sesekali memberikan instruksi.
Itu tumpengnya jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh dan memalukan. Piring keramik gunakan yang motif biru. Yang putih hanya dipakai untuk keluarga biasa. Kau harus tahu perbedaan. Jangan lupa bersihkan sudut rak. Orang bermartabat itu rumahnya tidak boleh ada debu. Kalimat-kalimat itu mengalir seperti perintah militaristik, tidak mengenal belas kasih. Namun Nabila menuruti semuanya tanpa banyak bicara. Ia sudah terbiasa menyimpan rasa lelah di belakang punggungnya. Setelah semua siap, ia masuk kamar sebentar untuk mengganti pakaian. Ia memilih gamis sederhana warna coklat muda dengan jilbab senada. Bukan pakaian mahal, tetapi bersih dan rapi. Ia memandang cermin sebentar sebelum keluar. Semoga hari ini baik-baik saja, bisiknya pelan. Ketika ia turun ke ruang tamu, tamu mulai berdatangan. Suara riuh percakapan memenuhi ruangan. Raka yang baru pulang dari kantor cabang ikut menyambut beberapa orang. Nabila ikut berdiri di sisi ruangan, menyapa sopan satu persatu. Namun di balik senyum para tamu, Nabila bisa merasakan sorot mata yang sama seperti beberapa hari lalu. Tatapan menilai, seolah memeriksa berapa harga bajunya dan sejauh mana standar hidupnya dibanding keluarga besar itu. Warsi memasuki ruangan sambil tersenyum lebar. Namun tatapannya berubah dingin ketika melihat Nabila berdiri cukup dekat dengan beberapa tamu. Kau jangan berdiri terlalu dekat, bisiknya halus tapi tajam. Observasi dari jauh saja. Belum saatnya kau banyak bicara. Nabila menunduk. Baik, Bu. Tawa tamu yang nyaring mulai memenuhi ruangan. Banyak dari mereka duduk di kursi-kursi empuk yang telah disusun rapi. Namun ketika Nabila akan menarik salah satu kursi untuk dirinya, Warsi menghentikannya dengan suara yang terdengar lebih keras daripada seharusnya. Jangan duduk di situ. Kursi itu untuk keluarga utama. Para tamu menoleh. Beberapa dari mereka saling pandang. Nabila terhenti, menelan ludah. Ada yang tersenyum miring. Ada yang menunduk pura-pura sibuk. Namun semua melihatnya. Warsi menepuk kursi lain di ujung ruangan. Kursi kecil tanpa sandaran. Jangankan duduk nyaman, bahkan untuk diam pun terasa memalukan. Duduk di sana saja. Proper. Seolah ia berbicara kepada seorang pembantu. Nabila menahan napas, berjalan pelan, lalu duduk di kursi itu. Wajahnya terasa panas. Ia tahu semua orang memperhatikan. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat Raka sulit di hadapan keluarga besar. Acara makan dimulai. Tamu saling berbincang aktif, sementara Nabila hanya mendengar debat seputar bisnis, tanah warisan, dan proyek-proyek yang nilainya jauh dari pemikiran manusia kebanyakan. Kemudian salah satu bibinya Warsi bertanya nyaring, seolah ingin semua orang mendengar. Nabila kerja di mana? Kau kelihatan sederhana sekali. Jangan sampai menantu seperti ini menurunkan kelas keluarga. Ya. Suasana hening sesaat. Beberapa orang menanti jawaban. Warsi hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak membantu sedikit pun. Nabila membuka suara dengan pelan. Saya belum bekerja lagi, Bu. Setelah menikah saya membantu ibu. Belum selesai berbicara, seseorang memotong. Pantesan saja. Tidak kerja. Memang harusnya ikut meningkatkan standar keluarga dong. Yang lain menambahkan, kalau tidak bisa berkontribusi, nanti dikira cuma numpang hidup. Tawa pecah. Beberapa menghela napas seolah membenarkan. Nabila menunduk. Telapak tangannya dingin. Ia berusaha menahan air mata, tapi suaranya tetap kecil. Saya akan berusaha lebih baik. Raka yang duduk agak jauh mendengar itu. Ia menoleh, hendak menyela. Namun Warsi berbicara lebih dulu. Nabila memang masih belajar. Di keluarga ini, semua harus melalui proses panjang. Harus banyak mengerti tata krama, posisi, dan apa yang pantas. Kalimat itu terdengar manis di permukaan, tetapi mengandung pesan tajam yang menusuk dada Nabila. Saat jam makan hampir selesai, Warsi berdiri dan mengangkat tangan meminta perhatian. Sebelum kita menutup, saya ingin menyampaikan tradisi kecil keluarga. Kursi terhormat di meja tengah hanyalah untuk orang yang sudah layak membawa nama keluarga besar. Selebihnya, ia harus menunggu sampai memenuhi standar. Semua tertawa.
Mereka menganggap itu lelucon ringan. Tapi badan Nabila serasa membeku. Ia sadar, selama ini kursi bukan sekadar tempat duduk. Itu simbol posisi, dan dirinya belum dianggap sebagai seseorang yang punya tempat. Ketika tamu bubar, Nabila berdiri untuk membereskan piring. Namun baru beberapa langkah, Warsi menatapnya tanpa emosi. "Nah, kau dengar sendiri bukan? Semua melihat kau belum cukup matang. Jangan sampai mempermalukan keluarga." Nabila berhenti. Tangan yang memegang piring bergetar. "Ibu, apakah selama ini saya selalu salah?" Warsi mengangkat alis. "Kalau kau benar, aku tidak perlu memberi banyak koreksi." Nabila menunduk, perlahan mengambil napas dalam. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar soal perbedaan sifat, tetapi ketidaksetaraan yang sengaja dipelihara. Malam hari, setelah semua selesai dan Raka sudah masuk kamar, Nabila memandang ruang makan yang kini kosong. Kursi besar itu masih berdiri tegak di tengah ruangan. Kursi keluarga inti. Kursi yang ia tidak boleh sentuh, apalagi duduki. Dan malam itu ia mengerti sesuatu. Bukan karena ia tidak pantas, tapi karena sejak awal, Warsi tidak pernah berniat memberikan tempat untuknya. Tidak di meja makan, tidak di keluarga, bahkan tidak di hati. Dan perasaan itu perlahan menumpuk, membentuk sesuatu yang lebih berat dari rasa rendah diri. Keyakinan bahwa ia harus melakukan sesuatu suatu hari nanti agar suara dan keberadaannya tidak bisa lagi diperlakukan seolah tidak ada. Setelah para tamu pergi dan rumah kembali sepi, Nabila baru bisa duduk di tepi ranjang. Sepatu masih melekat di kaki, jilbab belum dilepas, namun tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia memandang kedua tangannya yang masih terasa gemetar. Ia mengulang ucapan-ucapan yang tadi dilontarkan di ruang makan. Bukan hanya tentang dirinya yang dikatakan belum layak, tapi juga cara Warsi mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Sambil menunduk, ia menarik napas pelan. Namun air mata akhirnya turun juga. Bukan karena ia tidak kuat, tapi karena selama ini ia terlalu sering menahan semuanya sendirian. Pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah. Ia baru selesai membantu Warsi membereskan sebagian ruangan depan. Ketika melihat istrinya terdiam dengan mata berkaca-kaca, ia langsung mendekat. "Nabila," panggilnya pelan. Nabila buru-buru menghapus air mata. "Aku tidak apa-apa." Raka duduk di sampingnya. "Kau menangis. Berarti ada yang tidak baik-baik saja." Nabila hanya menunduk. Beberapa saat ia diam sebelum akhirnya berkata lirih. "Tamu-tamu itu, mereka bicara seolah aku tidak layak ada di sini." Raka menarik napas panjang. "Aku dengar sedikit tadi. Kau tahu aku tidak pernah keberatan membantu ibu," lanjut Nabila. "Tapi mengapa aku selalu ditempatkan seolah aku ini orang asing?" Raka terdiam. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia sendiri tahu bahwa ibunya memang keras, kaku, dan cenderung memandang seseorang dari status dan kemampuan. Namun ia juga berada di posisi sulit. Ia anak tunggal, dan selama hidupnya, ia selalu dibesarkan untuk menghormati ibunya tanpa bantahan. "Maafkan aku, kalau aku belum bisa melindungimu seperti seharusnya," ucap Raka pelan. Justru kata-kata itu membuat hati Nabila semakin sesak. Ia tidak ingin membebani Raka. "Aku tahu, kau juga berada di posisi sulit," jawab Nabila pelan. Raka menatap istrinya dengan rasa bersalah yang dalam. "Kau kuat, Nabila. Aku tahu itu." Nabila tersenyum kecil, meski terpaksa. "Tidak selalu, Raka." Malam itu mereka berbicara lama, namun tidak ada solusi yang benar-benar bisa mereka temukan. Nabila tetap tinggal di rumah itu. Warsi tetap menjadi ibu yang memegang penuh kendali. Raka tetap berada di tengah-tengah antara istri dan ibunya, berusaha menjaga keduanya tetap utuh. Setelah Raka tertidur, Nabila bangkit dan berjalan ke jendela. Malam sudah larut, rumah sunyi, tapi dari kejauhan terdengar suara kendaraan lewat di jalan besar. Ia memandang langit yang gelap. "Apakah aku salah memilih hidup?" tanyanya dalam hati. Namun ia tidak ingin menyesal. Ia menikah karena cinta, bukan karena harta atau status. Ia menerima Raka apa adanya. Bahkan ketika kehidupan setelah menikah ternyata tidak semudah yang ia bayangkan.
Keesokan paginya, seperti biasa, Warsi sudah berada di dapur saat Nabila keluar kamar. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat pagi, hanya tatapan dingin saat ia memberikan instruksi. Ada rapat keluarga siang nanti. Pastikan semua siap sebelum tamu datang, ujar Warsi tanpa menoleh. Nabila mengangguk. Baik, Bu. Ia mulai bekerja, namun dalam hatinya rasa pedih masih tersisa. Ketika ia tengah memotong bawang, Warsi kembali berdiri di belakangnya. Kau jangan cengeng, kata Warsi tiba-tiba. Nabila berhenti. Matanya menatap talenan. Kalau kau mau hidup di keluarga besar ini, kau harus kuat, lanjutnya. Jangan tunjukkan kelemahan kalau tidak ingin diinjak. Nabila menahan napas. Kata-kata itu bukan nasihat, melainkan pengakuan terselubung bahwa perlakuan kasar itu sengaja dilakukan untuk menguji. Ia menoleh pelan. Anda ingin saya kuat, Bu? Mestinya begitu. Nabila menegakkan tubuhnya. Kalau begitu, tolong hargai usaha saya. Kali itu Warsi terdiam beberapa detik, terkejut mendengar Nabila membalas. Namun ia tidak menunjukkan emosi selain helaan napas dingin. Buktikan dulu, jawabnya pendek, lalu pergi meninggalkan dapur. Pintu kamar tamu terbuka. Dua asisten rumah tangga keluar sambil membawa kotak-kotak sarung tangan dan kain lap. Mereka tersenyum kecil pada Nabila, seolah merasa kasihan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Warsi memang begitu ke semua orang baru, bisik salah seorang dari mereka saat lewat. Namun Nabila tahu itu bukan sepenuhnya benar. Warsi tidak memperlakukan Raka begitu. Tidak memperlakukan tamu begitu. Tidak memperlakukan anggota keluarga lain begitu. Hanya dirinya. Menjelang siang, rumah kembali dipenuhi anggota keluarga yang datang untuk rapat. Nabila dipanggil untuk membantu penyajian minuman. Ia membawa baki dengan hati-hati, berusaha tetap tenang. Namun di ruang tamu, Warsi kembali memberikan arahan keras. Itu gelas jangan diletakkan terlalu dekat. Kau harus punya sense of space. Padahal gelas itu sudah rapi, sejajar, dan bersih. Beberapa orang menoleh dengar tatapan menilai. Nabila hanya diam. Warsi kembali menyindir dengan suara cukup keras. Kalau tidak bisa belajar cepat, nanti memalukan keluarga. Tawa kecil terdengar. Lagi. Dan lagi. Namun kali ini, Nabila tidak menunduk. Ia memandang meja sejenak, lalu menyelesaikan tugas tanpa satupun kata keluar. Dalam hatinya ia berkata, saya tidak akan selamanya menjadi orang yang kau injak. Raka yang melihatnya dari jauh memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tidak mendengar apa saja yang terjadi, tapi ia tahu tatapan Nabila tidak seperti biasanya. Ada kekuatan yang mulai tumbuh di balik luka. Namun ia juga merasa khawatir. Karena ia tahu, seseorang yang terluka terlalu lama bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Dan Warsi sama sekali tidak menyadarinya. Pagi itu udara di rumah keluarga besar Warsi terasa tegang sejak Nabila terbangun. Perasaannya terasa tidak enak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sejak semalam ia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ucapan ibu mertuanya terngiang-ngiang di kepala. Tentang bagaimana dirinya dianggap tidak pantas menjadi bagian keluarga. Bagaimana sikap mereka seakan menelanjangi harga dirinya tanpa rasa bersalah. Tapi hari itu adalah hari penting bagi keluarga besar suaminya. Mereka mengadakan acara makan besar dan silaturahmi dengan kerabat jauh yang datang dari luar kota. Suaminya, Fajar, sudah bangun lebih pagi dan sibuk membantu menyiapkan beberapa perlengkapan. Sementara itu Nabila merapikan dirinya, menata jilbab, memilih pakaian yang paling sopan agar tidak lagi mendapat komentar buruk dari Warsi. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menghargai acara ini. Saat ia turun, keluarga besar sudah berkumpul di ruang tamu. Banyak wajah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa menyambutnya dengan ramah, tetapi ada juga yang hanya menatap sekilas tanpa ekspresi. Nabila mencoba tersenyum sopan, meski hatinya terasa was-was. Ibu Warsi muncul dari arah dapur dengan raut wajah yang tidak menunjukkan sedikitpun keramahan. Ia memandang Nabila dari atas ke bawah. Sudah selesai berdandan, ucapnya ketus. Nabila menunduk sopan. Iya, Bu. Nabila siap membantu. Bantu? Sudah terlambat.
Semua sudah dibereskan. Balas Warsi dingin tanpa sedikit pun memberi celah untuk bicara lebih jauh. Namun Nabila tetap menahan diri. Ia duduk di kursi kosong yang berada di ruangan, bermaksud menunggu perintah atau memberi ruang agar tamu-tamu bisa berkumpul dengan nyaman. Beberapa menit kemudian, semua anggota keluarga hendak duduk bersama di ruang makan. Kursi sudah ditata rapi mengelilingi meja panjang. Ibu Warsi berdiri di tengah, membagi tempat duduk satu persatu. Semua orang mendapatkan posisi sesuai urutannya. Namun ketika Nabila hendak menarik salah satu kursi di dekat pintu, Warsi tiba-tiba menyentak suara keras sehingga banyak orang menoleh. "Hei, jangan duduk di situ." Nabila terhenti, menatap bingung. "Maaf Bu, saya hanya..." Belum selesai bicara, Warsi sudah berjalan menghampirinya dengan langkah cepat dan wajah dingin. "Kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Kau itu baru numpang nama. Kau belum pantas duduk di sini." Ruangan mendadak senyap. Beberapa orang menahan napas. Ada yang langsung saling berbisik. Ada pula yang menahan senyum mengejek. Nabila berdiri kaku. Ia tidak menyangka omongan seperti itu akan keluar dari mulut mertuanya di depan orang sebanyak ini. "Bu, saya hanya ingin ikut duduk bersama," lirih Nabila. Suaranya hampir tidak terdengar. "Diam," bentak Warsi keras. Tanpa memberi kesempatan, Warsi mendorong tubuh Nabila hingga kursi yang hendak ia duduki terjatuh keras ke belakang. Nabila kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Beruntung ia bisa menguatkan pijakan sebelum lututnya membentur lantai. Beberapa tamu menutup mulut menahan kaget. Tapi ada juga yang tertawa pelan seakan kejadian itu adalah hiburan di pagi hari. Warsi berdiri di depan menantu perempuannya dengan wajah marah dan suara yang dibuat sengaja agar semua orang mendengar. "Minggir kau. Kursi ini untuk keluarga terhormat. Cepat keluar dari ruang makan. Kau tidak pantas duduk bersama kami." Nabila merasakan wajahnya panas. Bukan karena marah, tetapi karena rasa malu yang membakar habis kepercayaan dirinya. Ia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Suaminya terdiam di antara tamu-tamu, tidak berani angkat suara. Rasa kecewa menyelimuti hati Nabila. Sekali lagi ia harus menelan luka sendirian. Akhirnya, dengan langkah yang sangat pelan, Nabila memilih mundur. Ia menepi, menunduk, lalu keluar dari ruang makan tanpa sepatah kata pun. Ia tidak ingin membalas dengan emosi karena tahu, jika ia melakukan itu, justru akan semakin menunjukkan bahwa ibu mertua benar tentang dirinya. Begitu pintu ruang makan tertutup di belakangnya, langkah Nabila melemah hingga ia bersandar ke dinding koridor. Tenggorokannya tercekat, matanya basah, namun ia berusaha keras untuk tidak menangis. Tidak jauh di belakangnya terdengar suara tawa tamu-tamu yang kembali ramai membicarakan kejadian barusan. Suara itu menusuk telinga, seakan semuanya telah menjadi tontonan yang layak ditertawakan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak di dadanya. Tapi semakin ia berusaha kuat, semakin muncul bayangan wajah Warsi yang begitu sulit dipahami. Mengapa seorang ibu bisa begitu membenci menantu tanpa alasan jelas? Namun satu hal lain juga muncul di kepalanya, keheningan Fajar. Suaminya tidak membela, tidak berdiri, tidak membawa dirinya keluar dari rasa malu. Nabila menatap lantai, menahan tangis yang hampir pecah. "Apa aku memang tidak berarti apa-apa?" bisiknya lirih. Nabila akhirnya masuk ke kamar tamu kecil di ujung lorong dan mengunci pintu. Ia membiarkan dirinya duduk di tepi ranjang, gemetar, lalu akhirnya menangis untuk pertama kalinya sejak kejadian itu terjadi. Namun di tengah rasa sakit itu, muncul sebuah tekad kuat dalam dirinya. Ia tidak boleh terus-menerus diinjak. Ia harus melakukan sesuatu. Jika selama ini dirinya diam, maka kali ini ia harus menunjukkan kepada semuanya bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa dihina sesuka hati. Dan hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan dilupakan siapapun di rumah itu. Esok pagi, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang membuat semua orang di rumah Warsi menjerit tidak percaya. Namun untuk saat ini, Nabila menutup matanya sambil menahan sakit yang menusuk begitu dalam. Malam itu ia jatuh sebagai perempuan terhina, tetapi besok ia akan berdiri dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Malam itu, setelah kejadian memalukan di ruang makan,
Rumah besar keluarga Warsi kembali dipenuhi suara tawa, percakapan, dan dentingan gelas. Semua orang melanjutkan acara seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Nabila, dunia seakan berhenti beberapa jam lalu, saat dirinya didorong dan diusir oleh ibu mertua di depan keluarga besar. Di kamar tamu kecil tempat ia menginap, lampu meja menyala redup. Nabila duduk di lantai bersandar pada tepi ranjang. Tubuhnya sudah lelah bukan hanya secara fisik tapi juga batin. Ia sudah banyak menangis, tapi air mata seolah tidak habis. Tangisnya pecah sesekali, bergema di ruang sempit itu, saksi bisu penderitaannya. Tangannya meremas ujung bantal, suaranya bergetar saat ia bicara sendiri. Aku sudah sabar, sudah berusaha menjadi menantu yang baik, tapi kenapa aku selalu dihina? Sejenak ia berhenti, menarik napas panjang, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia menatap cermin kecil di meja rias. Wajahnya sembab, mata memerah, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seperti bara kecil yang mulai menyala. Kalau aku terus diam, aku akan terus diinjak seperti ini. Ucapan itu keluar pelan namun mantap. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa diam bukan lagi jalan keluar. Suaminya, Fajar, baru kembali ke kamar beberapa jam kemudian. Ia membuka pintu perlahan, seakan tahu bahwa istrinya sedang terluka. Di wajahnya ada rasa bersalah, tapi langkahnya tetap ragu-ragu. "Nap," panggilnya pelan. Nabila tidak langsung menoleh. Ia hanya menatap lantai dengan pandangan hampa. Fajar mendekat dan duduk di tepi ranjang, namun ia tidak berani menyentuh istrinya. Maaf," katanya lirih. "Ibu memang sedikit keras, tapi kau tahu sebenarnya beliau tidak berniat." "Sampai kapan kamu akan membela dia?" potong Nabila tajam namun suaranya tetap tenang. "Kamu melihat sendiri apa yang terjadi." Fajar menelan ludah, kehabisan kata. Ia tahu Nabila benar, tapi ia juga tahu ibunya tidak mudah dilawan. Seumur hidup, ia tidak pernah membantah ibu satu kali pun. "Aku tidak ingin masalah ini membesar," ujarnya mencoba menenangkan. "Besok ketika keluarga besar sudah pulang, aku akan bicara dengan ibu." Nabila tersenyum tipis, namun senyuman itu pahit. "Besok? Kamu pikir aku masih sanggup menunggu dengan sabar sampai semua selesai?" Suaminya terdiam. Ia baru sadar sesuatu. Untuk pertama kalinya, suara Nabila tidak terdengar seperti perempuan yang sedih, melainkan seperti perempuan yang akhirnya berhenti takut. "Apa yang kamu maksud?" tanya Fajar pelan. Nabila berdiri perlahan, menatap mata suaminya. "Aku tidak lagi akan membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah." Fajar terdiam. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, tapi juga seperti janji untuk dirinya sendiri. "Apa yang akan kamu lakukan?" Nabila tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah dan kembali duduk. Diamnya membuat Fajar semakin gelisah. Ia ingin bertanya, ingin mencegah, tapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya. Dalam hati ia takut, bukan pada Nabila, tapi pada sesuatu yang mungkin akan datang. Sementara itu, di ruang makan, Warsi sedang duduk dengan beberapa sepupu dan adik-adik ipar sambil menikmati buah dan teh. Suasana sangat hangat. Mereka membahas kejadian tadi sore sambil tertawa kecil. "Menantu zaman sekarang memang tidak tahu diri," kata salah satu saudara perempuan sambil tertawa. "Kalau aku jadi kakak, sudah ku suruh pulang itu anak." Warsi tersenyum puas, seolah tindakannya benar dan bahkan pantas dipuji. "Sejak awal aku tidak setuju Fajar menikahi Nabila," gumam Warsi sambil menyesap teh. "Tidak ada keistimewaan, tidak membawa kebanggaan. Untuk apa dipertahankan?" Mereka tertawa lagi. Seorang sepupu yang lebih muda menimpali. "Tapi hati-hati, Bu Warsi. Menantu kalau diperlakukan begitu bisa balik dendam." Warsi menoleh, wajahnya dingin. "Hah? Dia siapa berani melawan aku? Selama dia tinggal di rumah ini, dia harus ikut aturan. Titik." Semua orang mengangguk. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mereka sesali selamanya. Di kamar, Nabila mulai merapikan tas kecil miliknya. Ia memasukkan sesuatu, kertas, beberapa dokumen, ponsel, dan buku kecil.
Ia tidak berencana kabur. Bukan. Ia hanya sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang selama ini disimpan diam-diam tanpa satupun orang di rumah itu tahu. Ia menatap satu lembar kertas foto yang ia keluarkan dari dalam tas. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama seseorang. Seseorang yang wajahnya sangat tidak ingin dilihat keluarga Warsi. Wajah itu adalah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Nabila menatap foto itu lama, lalu menyimpannya kembali. Sudah waktunya. Aku tidak lagi diam. Suaranya tenang, matanya tidak lagi berair seperti tadi. Sebuah titik balik terjadi. Malam itu, ketika keluarga besar sedang tertawa puas setelah mempermalukannya, Nabila sedang mempersiapkan langkah yang tidak pernah mereka duga. Dan esok pagi, rumah itu tidak lagi seramai sekarang, melainkan penuh suara teriakan, kebingungan, dan ketakutan. Nabila memejamkan mata dan menarik napas panjang. Besok, semua akan berubah. Pagi itu rumah besar keluarga Warsi mulai terlihat tenang setelah semalam penuh dengan pesta dan tawa. Para tamu belum bangun sepenuhnya. Beberapa pekerja rumah tangga tampak membersihkan ruang tengah dengan langkah pelan. Di luar, matahari baru saja muncul, menerangi halaman dan memberikan kesan damai, seakan tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sebentar. Nabila sudah bangun sejak subuh. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar tamu, memastikan wajahnya rapi dan tidak menunjukkan bekas tangis. Walau semalam matanya sembab, pagi ini justru terlihat lebih tegas. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan dan tidak akan mundur lagi. Ia merapikan jilbabnya perlahan, lalu duduk sejenak di tepi ranjang. Di hadapannya ada sebuah map coklat tipis. Isinya bukan pakaian atau barang pribadi, melainkan kumpulan lembaran yang selama ini ia rahasiakan. Bukti, catatan, dan dokumen penting yang bisa mengubah posisi siapapun di rumah ini. Nabila menatap map itu lama. Sudah waktunya. Ia berdiri, mengambil napas panjang, dan melangkah keluar kamar tanpa suara. Sementara itu, di ruang makan besar, Warsi sedang duduk menikmati sarapan mewah. Meja panjang dipenuhi makanan, roti, buah, sup, susu, jam, dan makanan lain yang mahal dan tampak menggiurkan. Dua saudara ipar juga sudah bangun dan duduk bersamanya, membicarakan pesta semalam. Menantu itu harus diajari keras, kata salah satu dari mereka sambil mengoles roti dengan mentega. Kalau terlalu dimanjakan, mereka jadi lupa siapa yang membesarkan suaminya. Warsi mengangguk puas. Benar. Karena itulah aku tidak pernah membiarkan Nabila lupa posisi. Suara mereka terdengar jelas, tetapi tak satu pun menyadari bahwa seseorang sedang mendengarnya dari ambang pintu. Nabila berdiri di sana, tenang, tidak lagi gemetar seperti biasanya. Ia menunggu momen yang tepat. Mereka baru sadar ketika suara sandal halus terdengar melangkah masuk. Warsi menoleh. Kau sudah bangun? Kenapa tidak bantu di dapur? Nada bicaranya tetap merendahkan seperti biasa, seperti ingin menunjukkan dominasi di depan saudara-saudaranya. Nabila tersenyum tipis. Saya sudah selesai membantu, Bu. Jawaban itu terdengar sangat sopan, namun ada ketenangan yang membuat Warsi sedikit berubah ekspresi, meski ia tidak tahu kenapa. Nabila berjalan mendekat dengan langkah pelan, seolah tidak tergesa sama sekali. Tak lama kemudian, 3 orang pekerja rumah masuk sambil membawa tumpukan surat dan dokumen, lengkap dengan stempel tebal dan beberapa map rapi dengan logo sebuah lembaga pemerintahan. Permisi, Bu. Ini semua baru datang dari kantor pagi ini. Katanya harus diterima langsung oleh pemilik rumah. Salah satu pekerja menyerahkan map-map itu pada Warsi, sementara yang lain menaruh beberapa paket di meja. Warsi melihat tumpukan itu dengan dahi berkerut. Apalagi ini? Aku tidak menunggu apapun. Pekerja bingung, tetapi Nabila berbicara sebelum mereka menjawab. Itu memang tidak ditunggu, Bu. Tapi isinya sangat penting. Semua mata menatapnya. Warsi menaruh piringnya, matanya menyipit, mulai curiga. Apa maksudmu? Nabila menarik salah satu map dari pekerja dan membukanya perlahan. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan meletakkannya tepat di depan Warsi. Ini adalah salinan hasil audit rekening pribadi, tanda terima pajak, dan laporan transaksi perusahaan keluarga.
Ruang makan langsung hening. Dua saudara ipar yang tadinya makan dengan santai kini memegang sendok setengah terangkat, beku di udara. Warsi menegang. Apa maksudmu membawa ini? Nabila duduk di kursi kosong, dengan sikap tenang dan terukur. Saya pikir keluarga besar perlu melihat apa yang orang lain tidak pernah tahu. Ia menunjukkan salah satu lembaran, menunjuk angka-angka besar yang tercetak jelas. Jumlah pengeluaran, hutang tersembunyi, aliran dana, semuanya tercatat. Warsi berdiri saking terkejutnya. Kau berani apa? Ini urusan keluarga besar. Kau tidak punya hak membuka. Nabila menatapnya tajam, mata penuh keberanian yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Saya justru punya hak lebih besar dari siapapun, Bu. Ia menaruh satu dokumen lain di atas meja. Karena 2 tahun lalu, perusahaan keluarga didirikan atas nama gabungan kepemilikan, milik Bu Warsi dan suami saya. Dan setelah menikah, sebagian saham suami saya secara hukum masuk ke hak gabungan saya. Warsi membeku. Saudara-saudaranya saling pandang syok. Artinya, Nabila bukan menantu miskin, seperti selama ini mereka hina, tetapi salah satu pemegang kuasa terbesar di rumah itu, secara hukum. Warsi mencoba tertawa mengejek, tapi gagal. Tidak mungkin. Fajar tidak pernah bilang. Nabila tersenyum kecil. Karena Fajar sendiri tidak tahu. Saya baru memberitahu semalam. Pipi Warsi memucat. Saya tidak datang ke rumah ini tanpa persiapan. Selama ini saya diam bukan karena lemah, tapi karena saya harus menunggu waktu yang tepat. Tangannya merapikan dokumen dengan pelan, tapi gerakan itu terasa seperti tamparan keras bagi semua yang menyaksikan. Salah satu saudara ipar akhirnya bersuara pelan. Nabila, kau ingin apa sebenarnya? Ia berhenti sejenak sebelum menjawab. Saya hanya ingin Bu Warsi dan seluruh keluarga tahu satu hal. Ia menatap ibu mertua tajam, penuh luka yang sudah terpendam terlalu lama. Saya tidak akan lagi menjadi menantu yang bisa diinjak seenaknya. Ruang makan berubah menjadi ruangan tanpa suara. Semua orang terdiam. Bahkan pekerja rumah yang masih berdiri di sudut, tampak bingung tapi jelas tahu bahwa sesuatu besar baru saja dimulai. Namun itu belum semuanya. Nabila menambahkan dengan nada datar. Oh, dan mulai pagi ini, beberapa petugas akan datang. Warsi tersentak. Petugas apa? Jangan main gila kau. Nabila menatapnya tenang. Petugas peninjau aset dan penagih. Karena setelah saya melakukan audit ulang, ada pajak yang belum dilaporkan. Dan kalau benar terbukti, denda dan penyitaan bisa mulai dilakukan kapan saja. Dua saudara ipar sontak berdiri, wajah panik. Astaga! Warsi, ini serius. Warsi gemetar penuh marah dan takut. Kau akan menyesal melakukan ini. Nabila bangkit, memegang map rapat di tangannya. Saya menyesal selama ini terlalu diam. Ia melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Warsi menjerit sekeras-kerasnya, suara yang membuat seluruh penghuni rumah tersentak. Namun pagi itu baru saja dimulai. Dan semua teriakan baru akan bertambah. Jeritan Warsi menggema di seluruh rumah besar itu, membuat suasana pagi yang sebelumnya tenang langsung pecah menjadi kepanikan. Kursi bergeser, gelas bergetar. Tamu-tamu yang baru bangun saling menatap bingung dari ujung koridor. Mereka belum tahu apa yang terjadi, namun jelas sesuatu besar sedang mengguncang keluarga itu. Di ruang makan, Warsi berdiri dengan wajah tegang, kedua tangannya menggenggam dokumen audit yang baru saja diberikan Nabila. Kertas-kertas itu bergetar saking kerasnya ia menahan marah, atau takut. Dua saudara ipar yang duduk bersamanya tampak saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Satu lagi masalah seperti ini, perusahaan bisa diperiksa. Bisik salah satunya, panik. Yang lain mengangguk cepat. Kalau berita ini sampai keluar, keluarga kita selesai. Warsi memukul meja keras, membuat piring dan gelas bergoyang. Tidak ada yang akan mengetahui, teriaknya keras. Namun langkah kaki di luar semakin ramai. Suara-suara panik mulai berdatangan. Ada apa, Bu? Ada keributan. Siapa yang menjerit?
Tamu-tamu dari pesta semalam berlari menuju ruang makan. Beberapa masih memakai baju tidur. Sebagian lagi langsung menyalakan kamera ponsel karena membayangkan drama keluarga akan tersaji di depan mata. Fajar baru keluar dari kamarnya. Wajahnya kusut dan masih mengantuk. Ia tidak menyangka bahwa pagi ini akan dimulai dengan kekacauan sebesar ini. Begitu ia sampai di ruang makan dan melihat ibunya berdiri dengan napas terengah dan adik-adiknya panik, ia langsung bertanya, "Ibu kenapa?" Salah satu sepupunya membalas cepat, "Istrimu. Dia baru saja." Namun Warsi memotong kasar, "Itu semua bohong. Nabila mencoba mengancam keluarga ini." Fajar terkejut. "Nabila? Mengancam? Maksud ibu apa?" Warsi melempar map audit ke meja. Kertas-kertas terhambur. "Tanyakan istrimu sendiri." Pandangan semua orang langsung mencari Nabila, yang saat itu baru kembali ke ruangan dengan sangat tenang sambil membawa gelas air. Ia menatap semua tatapan itu tanpa gentar. "Tolong jelaskan apa ini semua." Fajar mendekat, menuntut jawaban. Nabila melihat suaminya sebentar, lalu menjawab pelan. "Yang kamu lihat itu hanyalah salinan dokumen yang seharusnya kalian lihat sejak lama." Semua orang terdiam. Perusahaan keluarga selama ini tidak bersih. Ada pengeluaran yang tidak dilaporkan, ada aliran dana yang tidak jelas tujuan, ada pajak yang sengaja ditunda. Beberapa tamu mendadak saling bisik-bisik, wajah mereka berubah tegang. Warsi menjerit, "Kau menuduh keluarga ini korup? Dasar perempuan tidak tahu diri." Nabila mengusap gelas pelan, lalu menatap langsung ke mata ibu mertua. "Saya tidak menuduh. Saya hanya menunjukkan apa yang ada di dokumen resmi." Ia mengangkat salah satu kertas dan membacanya dengan jelas. Total tunggakan pajak 478 juta rupiah. Jika dalam waktu dekat tidak diselesaikan, akan ada denda, pemeriksaan, dan kemungkinan sita aset. Tamu-tamu terbelalak. Sebagian yang sedang menyeruput teh tiba-tiba tersedak. Suasana berubah semakin panas. Fajar menghela napas panjang. "Kenapa kau tidak memberitahuku dulu?" Nabila menatap suaminya pelan. "Aku ingin. Tapi kamu sendiri tadi malam bilang tidak ada gunanya bicara sebelum semua orang melihat siapa yang selama ini meremehkanku." Fajar terdiam lama. Ia tidak bisa menyangkal. Ia bersalah. Ia tidak pernah sadar seberapa jauh luka yang ditahan istrinya. Sementara itu, Warsi kembali menuding marah. "Kau pikir dengan mengungkap ini, kau bisa mempermalukan aku? Aku kepala keluarga. Semua ini bisa kubenarkan." Nabila tersenyum kecil, senyum yang membuat Warsi semakin panas. "Sayangnya, Bu, bukan hanya saya yang mengetahui ini." Langkah kaki berat terdengar dari pintu rumah. Semua menoleh. Pintu utama dibuka, dan dua orang laki-laki berseragam formal masuk. Mereka membawa tas kerja dan berkas-berkas tebal. Seseorang berteriak dari belakang, "Pemeriksa pajak. Mereka pemeriksa pajak." Ruang makan langsung gaduh. Para tamu berdiri, sebagian menutup mulut tidak percaya, sebagian lagi justru menatap penuh sensasi seolah sedang menonton sinetron langsung. Warsi memucat, "Kak, kalian siapa?" Salah satu petugas membuka identitas. "Kami mendapat pengajuan pemeriksaan dari pihak yang berkepentingan secara hukum. Mulai hari ini akan dilakukan pengecekan terhadap laporan keuangan perusahaan Warsi Group." Warsi menoleh perlahan ke Nabila. Seluruh tubuhnya bergetar. "Kau melaporkan kami." Tetapi Nabila tidak membesarkan suara. Ia hanya menjawab halus, "Saya hanya menyerahkan berkas. Sedangkan petugas memutuskan apakah kasus ini perlu ditindak atau tidak." Petugas menambahkan, "Jika laporan ini terbukti benar, bukan hanya pemeriksaan, keluarga ini bisa mendapatkan sanksi besar." Salah satu tamu menutup mulut sambil mengelus dada. "Ini besar sekali." Warsi tidak lagi berpikir. Ia maju dan memukul meja keras. "Kamu berhasil mempermalukan kami. Tapi aku sumpah, aku tidak akan membiarkanmu diam." Nabila menunduk sedikit. "Saya sudah terlalu lama diam, Bu." Ia menatap ibu mertua langsung, tanpa takut. "Kalau kemarin saya dipermalukan di depan keluarga besar,
Hari ini saya hanya menunjukkan bahwa saya juga bisa berdiri. Semua tertegun. Tidak pernah ada yang melihat Nabila seperti ini. Tenang, tegas. Tidak lagi rapuh seperti menantu yang mereka hina selama ini. Sementara itu Fajar memandang istrinya lama. "Nap, kalau semua ini salah? Jika perusahaan benar?" Nabila menatapnya dengan mata yang mulai berair. Bukan sedih, tapi lega. "Kalau benar, maka saya akan salah dan siap minta maaf. Tapi kalau saya juga benar?" Ia memandang sekeliling, semua wajah menegang menunggu jawabannya. "Maka saya ingin semua orang tahu, seorang menantu tidak boleh diperlakukan seperti binatang hanya karena tidak punya kuasa." Keheningan panjang menguasai ruangan. Tidak ada yang bergerak. Bahkan Warsi tidak mampu bicara lagi. Namun semua merasakan satu hal. Hari ini, posisi Nabila bukan lagi korban. Ia berubah menjadi seseorang yang mulai menentukan jalan ceritanya sendiri. Dan itu baru permulaan. Setelah petugas pajak mulai masuk satu persatu untuk memeriksa berkas dan menanyakan dokumen tambahan, rumah besar keluarga Warsi berubah menjadi seperti kantor penggeledahan. Para tamu yang awalnya datang untuk menikmati kemewahan kini memilih duduk kaku, mengamati dengan wajah tak percaya. Sebagian dari mereka bahkan menyembunyikan telepon agar tidak ketahuan merekam, tetapi tatapan serius para petugas membuat mereka ragu melakukannya. Warsi berdiri mematung di sudut ruang makan, wajahnya memerah, bukan hanya karena marah tetapi juga malu. Untuk pertama kalinya selama hidupnya, ia merasa tidak memiliki kendali atas situasi. Segala sesuatu yang selama ini ia anggap bisa ia atur dengan suara besar dan kuasa keluarga, kini tak ada artinya di hadapan hukum dan dokumen resmi. Salah satu petugas mendekat, menawarkan selembar formulir. "Bu Warsi, kami perlu data pemindahan aset dalam 3 tahun terakhir. Kalau bisa segera disiapkan." Warsi menatap petugas itu dengan kening berkedut. "Tidak mungkin aku langsung punya sekarang. Ini rumah, bukan kantor." Petugas tetap tenang, suaranya profesional. "Kalau begitu, kami akan menunggu sampai siang. Jika tidak bisa dipenuhi, kami akan mengeluarkan surat sitaan sementara." Semua tamu menahan napas. Kata "sitaan" terdengar seperti gemuruh yang mengguncang fondasi rumah. Warsi memandang sekeliling dengan gemetar. Ia berusaha membuka suara. Saya akan minta pegawai kantor mengirimkan dokumen." Namun suaranya nyaris tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat dirinya tidak lagi sebagai perempuan kuat dan berkuasa, tetapi sebagai seseorang yang terpojok dan kehilangan arah. Sementara itu, Nabila duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya tenang, tangannya sibuk merapikan map-map dokumen yang ia bawa sejak tadi malam. Para tamu memperhatikannya dari jauh, sebagian terlihat menilai ulang siapa sebenarnya Nabila yang selama ini mereka anggap tidak pantas. Seorang bibi yang sejak awal memandang rendah Nabila, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Nabila, kau sudah tahu ini semua sejak lama?" Nabila menutup map dan meletakkannya di pangkuan. 2 tahun terakhir saya tahu ada yang tidak beres. Tapi saya belum punya bukti lengkap. Sampai seminggu lalu." Para tamu saling pandang. Mengapa tidak langsung memberitahu keluarga? Nabila tersenyum kecil. "Kalau saya bilang waktu itu, siapa yang akan percaya? Saya menantu yang selalu dianggap tidak berguna. Semua orang akan mengira saya berbohong." Seorang tamu menunduk, merasa tersindir tanpa disebut. "Hari ini saya hanya menunjukkan satu hal," lanjut Nabila pelan. "Diam itu bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara terbaik untuk menunggu saat yang tepat." Banyak kepala mengangguk kecil. Mereka mulai memahami sesuatu. Wanita yang mereka hina ternyata jauh lebih matang, sabar, dan kuat daripada yang terlihat. Di sisi lain, Fajar berdiri di dekat pintu, melihat semua kejadian dengan campur aduk perasaan. Ia mendekati Nabila dengan langkah pelan, lalu duduk di sebelahnya. "Nap." Nabila menoleh pelan. "Aku ingin bicara," ucap suaminya. Nabila menutup map dan meletakkannya di meja kecil. "Aku dengar." Fajar menarik napas panjang, matanya tampak lelah. "Aku tidak menyangka kamu selama ini memikul semua ini sendirian." Nabila tersenyum, tapi senyumnya sangat tipis.
Kamu juga tidak pernah bertanya bahkan ketika aku terlihat lelah. Fajar menunduk. Jawaban itu menyakitkan, tapi benar. Ia mengusap wajah. Aku salah. Aku terlalu takut melawan ibu. Aku pikir, selama semuanya terlihat baik-baik saja, masalah akan hilang sendiri. Nabila menatap suaminya lama. Rasanya kamu lebih memilih kedamaian keluarga daripada kedamaian istrimu. Fajar terdiam lama. Sebelum Nabila bisa berdiri, Fajar mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Aku tidak mau kamu pergi. Jika kamu marah, pukul aku, bentak aku. Tapi jangan pergi. Aku sudah kehilangan banyak harga diriku hari ini. Jangan biarkan aku kehilangan kamu juga. Nabila memejamkan mata sejenak. Kamu hanya takut karena apa yang terjadi hari ini. Fajar menggeleng. Aku takut kehilangan orang yang selama ini terlalu sabar menunggu aku berubah. Aku tidak mau menyesal. Untuk pertama kalinya semenjak awal konflik, mata Fajar tampak benar-benar jujur. Namun sebelum Nabila sempat merespons, suara teriakan terdengar dari ruang kerja Warsi. Kenapa laporan dana tambahan tidak ada? Semua tamu menoleh. Petugas tampak kebingungan. Pegawai kantor baru saja datang membawa berkas dan diserbu oleh Warsi yang panik. Kertas-kertas berserakan. Pintu kamar kerja terbuka lebar. Salah satu petugas menjelaskan dengan nada tegas. Bu, 2 dokumen yang paling penting hilang. Jika tidak ada, proses pemeriksaan bisa langsung dinaikkan ke tahap penyitaan. Warsi tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan. Tidak bisa. Kalian harus beri waktu. Terlalu banyak waktu sudah terlewat, jawab petugas dingin. Dan mulai hari ini kami akan menempatkan segel di beberapa aset sampai proses selesai. Para tamu di ruang tamu menutup mulut, sebagian hampir menjerit. Warsi berlari keluar dari ruang kerja, wajahnya pucat dan berkeringat. Ia menatap Nabila dengan ekspresi bercampur amarah dan keterdesakan. Kau pasti menyembunyikan dokumennya. Tanpa itu aku bisa kehilangan semuanya. Nabila berdiri perlahan, tanpa mengangkat suara. Jika saya menyembunyikannya, saya sudah dihukum. Jika petugas menyatakan dokumen itu hilang sebelum pemeriksaan dimulai, berarti bukan saya yang menyembunyikan, tapi ada yang berusaha menutup sesuatu sebelum diketahui umum. Semua orang langsung paham apa yang dimaksud. Ada orang dalam perusahaan yang selama ini memainkan angka tanpa sepengetahuan Warsi. Dan sekarang, hilangnya dokumen justru membenarkan kecurigaan Nabila. Seorang paman bersuara pelan. Bisa jadi ada yang lebih besar dari yang kita lihat selama ini. Bahkan mungkin bukan Nabila musuhnya, tapi orang-orang yang selama ini diam di dalam. Keluarga mulai gelisah. Para petugas kembali menata berkas. Proses pemeriksaan tetap berjalan. Sementara itu Warsi berdiri gemetar. Ia memandang sekeliling. Semua orang melihatnya bukan sebagai pemimpin keluarga, tetapi sebagai seseorang yang sedang tersudut dan tidak tahu harus melakukan apa. Dan di tengah semua itu, Nabila berdiri diam. Diam, namun menjadi pusat kekuatan ruangan. Diam, namun justru paling diperhatikan. Diam, namun lebih kuat daripada teriakan siapapun. Ketika semua sudah mulai tenang, Nabila berkata pelan, bukan kepada Warsi, tapi kepada seluruh keluarga. Kadang kita baru dihargai ketika kita berhenti menangis dan mulai berdiri. Ia berbalik, lalu berjalan menuju tangga untuk kembali ke kamarnya. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata lirih. Siang nanti, saya akan bicara. Dan setelah itu, orang-orang akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Semua mata mengikutinya. Namun yang paling merasa ngeri bukan tamu-tamu, melainkan Warsi. Yang untuk pertama kalinya merasa ketakutan bukan karena apa yang sudah terjadi, tapi karena ia belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Siang itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu besar rumah mewah milik keluarga Warsi. Para petugas pajak masih ada di sana, menata berkas pemeriksaan, namun suasana tidak lagi berisik. Semua orang duduk dalam diam, tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal jelas, semua menunggu Nabila berbicara. Warsi duduk di ujung meja, tubuh tegak tetapi wajahnya tidak setenang biasanya. Sorot matanya tampak lelah,
Ada kecemasan yang disembunyikan di balik sikap tegar. Fajar berdiri di belakang ibunya, mencoba menjaga agar keadaan tetap terkendali, meski ia tahu kendali itu tidak lagi berada di tangannya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki turun dari tangga. Semua menoleh. Nabila muncul dengan langkah tenang, membawa sebuah map biru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dia berjalan melewati kerumunan keluarga yang duduk menunggu, lalu berhenti di tengah ruangan. Suasana berubah hening. Bahkan napas pun terasa terdengar. Nabila membuka map, lalu berkata dengan suara pelan namun pasti. Sebelum kita bicara soal dokumen yang hilang, ada hal lain yang perlu keluarga ketahui lebih dulu. Semua mata tertuju padanya. Selama ini keluarga menilai saya hanya perempuan yang diam, lemah, menerima penghinaan tanpa melawan. Tapi tidak ada yang pernah bertanya, mengapa saya diam? Tidak ada jawaban. Tak ada yang berani. Nabila melanjutkan, kali ini dengan tatapan yang menembus keraguan semua orang. 2 tahun lalu, saya melihat ada ketidaksesuaian dalam laporan perusahaan. Angka tidak seimbang dengan arus kas. Saya mencoba memperingatkan. Warsi langsung memotong dengan suara meninggi. Tapi kamu tidak pernah bicara padaku. Nabila mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Saya melapor 2 kali lewat email resmi perusahaan. Dan ibu membalas dengan kalimat yang sama. Ia membacakan tulisan yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Urus saja dapur dan anak. Angka bukan urusanmu. Beberapa orang menutup mulut, kaget. Warsi terdiam dengan wajah memerah, antara marah dan malu. Nabila menatapnya tanpa emosi berlebih. Benar, saya bukan bagian perusahaan. Tapi saya adalah keluarga yang melihat usaha ini sedang bermasalah. Saya memilih peduli. Ruangan kembali sunyi. Nabila lalu berpaling pada seorang pria berkemeja abu-abu di sudut ruangan. Agus, manajer operasional perusahaan yang sudah bekerja belasan tahun. Pak Agus, bisa Bapak berdiri sebentar? Pria itu menelan ludah sebelum berdiri. Suasana menjadi tegang. Semua menunggu. Saya ingin Bapak menjawab satu pertanyaan saja, ujar Nabila tenang. Siapa yang memerintahkan pengeluaran dana untuk vendor fiktif selama 2 tahun terakhir? Agus pucat. Suaranya bergetar. Saya hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Tanya Nabila lebih tegas. Agus memejamkan mata, lalu menjawab lirih. Perintah dari Direktur Keuangan lama, Pak Hamdi. Seluruh ruangan langsung terperanjat. Beberapa orang bahkan berdiri dari kursinya. Namun Nabila belum selesai. Kenapa Pak Agus tidak melaporkan? Kenapa mengikuti saja? Agus menunduk semakin dalam. Karena Pak Hamdi bilang, kalau ketahuan, semua akan dialihkan ke Ibu Warsi. Tanda tangan di sistem sudah menggunakan akses Ibu. Warsi menatap Agus tak percaya. Apa? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Nabila mengeluarkan dokumen berikutnya. Ini hasil audit saya. Tanda tangan digital Ibu direplikasi secara ilegal. Ada pihak yang menyiapkan agar seluruh kesalahan jatuh ke Ibu. Bahkan petugas pajak mengangguk setelah melihat salinan dokumennya. Agus menangis kecil sambil berkata, saya hanya takut, Bu. Kalau saya melawan, saya dijadikan kambing hitam. Semua orang kini menatap Warsi, bukan lagi dengan rasa takut, tapi kasihan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa wanita itu juga manusia yang bisa tertipu. Nabila memandang Warsi dengan suara yang tidak meninggi, namun terasa menohok. Selama ini ibu terlalu percaya pada suara sendiri, sampai tidak pernah mendengar siapapun. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Kemudian salah satu petugas pajak menutup map dan berkata resmi. Dengan fakta baru ini, pemeriksaan akan diperluas kepada penyalahgunaan sistem dan pemalsuan tanda tangan. Untuk sementara, aset disegel sampai pelaku utama tertangkap. Orang-orang mendesah, sadar bahwa badai belum selesai. Nabila menunduk sedikit. Saya bukan ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin keluarga ini selamat sebelum semuanya terlambat. Fajar menatap istrinya diam-diam, mata berkaca-kaca, bangga tidak terucap. Warsi akhirnya duduk kembali dengan tubuh bergetar.
Wanita yang selama ini terlihat paling kuat, kini menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara. Namun semua orang tahu, ini baru permulaan. Pelaku utama masih di luar sana, dan belum tahu bahwa seluruh jebaknya telah terungkap. Badai kedua tengah menunggu untuk datang. Malam itu keluarga berkumpul tanpa jamuan, tanpa senyum, tanpa canda seperti biasanya. Semua diam, masih terkejut dengan kenyataan bahwa perusahaan yang mereka banggakan selama ini sebenarnya dibangun di atas kebohongan besar. Sementara itu, Warsi mengurung diri di kamar. Pintu tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu. Nabila duduk di ruang tamu bersama Fajar, memandang secangkir teh yang uapnya sudah lama hilang. Fajar duduk di sebelahnya, tampak berat memproses semuanya. "Terima kasih," kata Fajar akhirnya, suaranya pelan. "Kalau bukan kamu, ibu mungkin sudah ditahan sebagai tersangka besok pagi." Nabila tersenyum kecil, tapi matanya tidak memancarkan kemenangan. Ada rasa lelah, ada luka, dan ada bayangan masa lalu yang baru saja ia tinggalkan. "Aku hanya lakukan yang perlu dilakukan," jawabnya. "Kalau aku diam terus, keluarga ini mungkin sudah jatuh ke jurang tanpa sadar." Malam itu mereka tidur tanpa banyak bicara. Tidak ada yang benar-benar nyenyak. Pagi harinya, suara mobil berhenti di depan rumah. Jam baru menunjukkan pukul 6. Masih terlalu pagi untuk tamu. Para petugas pajak belum kembali, dan sebagian keluarga masih tidur. Namun Nabila sudah bangun, tengah menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Ketika ia mendengar suara langkah tergesa memasuki rumah, ia menoleh. Fajar menyusul dari arah kamar dengan raut wajah tegang. "Seseorang baru datang," katanya. Belum sempat mereka bergerak, Warsi muncul dari arah tangga. Matanya bengkak, wajah pucat, tapi langkahnya mantap, seolah ia sudah menguatkan hati semalaman. Siapapun yang datang itu, ia siap menghadapinya. Ternyata yang masuk adalah Pak Hamdi, mantan direktur keuangan, lelaki yang selama ini dipercaya Warsi dan seluruh keluarga. Usianya sekitar 50, wajahnya tenang tapi sorot matanya kehilangan cahaya. Begitu melihat keberadaannya, Warsi membeku. "Kamu?" Suaranya tercekat. Pak Hamdi menunduk hormat. "Maaf saya datang sepagi ini, Bu." Fajar merapat melindungi ibunya, sementara Nabila hanya berdiri dengan pandangan tajam namun terkendali. Suasana tegang. Bahkan udara terasa menahan napas. Pak Hamdi menarik kursi, tapi tidak berani duduk. Ia meremas tangannya, gelisah. "Apa yang kamu lakukan pada perusahaan ini?" tanya Warsi, suaranya tidak lagi sekeras dulu, tapi justru terdengar lebih menyakitkan, karena ada rasa percaya yang dikhianati. Pak Hamdi menunduk lebih dalam. "Semua berawal dari tekanan. Beberapa proyek besar gagal, sementara keluarga tidak boleh terlihat menurun. Saya meminjam dana perusahaan untuk menutup lubang satu demi satu. Tapi semakin lama semakin dalam, sampai saya tidak bisa berhenti." "Kenapa aku tidak tahu?" Suara Warsi pecah. "Karena orang-orang di sekitar ibu takut menyampaikan. Dan saya manfaatkan itu. Saya tahu ibu tidak suka ditentang, jadi lebih mudah menyetir keadaan." Warsi tiba-tiba memegangi dadanya. Nabila cepat memegang lengan ibu mertuanya agar tetap berdiri. Pak Hamdi melanjutkan, suara gemetar. "Agus hanya pegawai kecil. Saya ancam dia. Kalau membuka mulut, dia akan kehilangan keluarga dan hidupnya. Saya salah. Sangat salah." Kemudian ia menatap Nabila. "Anda menemukan semuanya, bahkan sebelum ada pemeriksaan." Nabila tidak menjawab. Ia hanya menatap balik, tanpa senyum. Tiba-tiba pintu depan kembali terbuka. 2 petugas pajak masuk membawa berkas dan rekaman sistem audit yang baru. Pak Hamdi tahu apa artinya. Ia menutup mata dan menghela napas panjang. "Sebelum Bapak ditanya," kata salah satu petugas, "kami ingin tahu satu hal. Apakah Ibu Warsi terlibat atau tidak?" Semua menoleh pada Pak Hamdi. Hening panjang. Lalu, dengan suara berat, "Ibu Warsi tidak tahu apapun. Saya yang memalsukan tanda tangan digitalnya." Nafas panjang keluarganya terdengar serempak. Mereka seperti baru kembali dari jurang. Warsi jatuh duduk ke kursi, menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar.
Petugas pajak mencatat dengan cepat. Saya harap ibu diampuni, lanjut Pak Hamdi lirih. Dia hanya mempercayai orang yang salah. Setelah pemeriksaan awal selesai, petugas mengantar Pak Hamdi keluar. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Fajar menatap istrinya dengan mata merah. Ibu hampir dihancurkan orang yang paling ia percaya. Nabila meletakkan tangan di pundak suaminya. Yang paling berbahaya bukan orang jahat, jawabnya pelan. Tapi orang dekat yang bertindak tanpa kita sadari. Warsi akhirnya angkat wajah, menatap Nabila dalam-dalam. Kenapa kamu tetap bantu aku? Kenapa? Setelah semua perlakuanku padamu. Nabila tersenyum kecil, tanpa dendam. Karena kalau aku membiarkan ibu jatuh, aku tidak lebih baik dari orang yang menjebak keluarga ini. Warsi terisak. Tapi untuk pertama kalinya tangis itu bukan tangis marah atau memalukan. Itu tangis seorang ibu yang akhirnya sadar. Kesombongannya hampir menghancurkan hidup banyak orang. Nabila memegang tangan ibu mertuanya dengan lembut. Kita belum selesai, Bu. Perusahaan masih harus dibersihkan dari bawah ke atas. Warsi mengangguk pelan. Aku akan mulai belajar, mendengar. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak Nabila masuk ke keluarga itu, Warsi mau menerima bahwa dirinya bukan pusat segalanya. Kekuatan bukan lagi pada suara paling keras, melainkan pada siapa yang mau terbuka dan melihat kenyataan. Namun semua juga tahu, pemeriksaan masih panjang, perusahaan masih harus diperbaiki, dan hubungan keluarga baru mulai menentukan arah baru. Badai belum benar-benar berlalu. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berhadapan satu sama lain, melainkan berdiri di sisi yang sama. Sore itu, rumah Warsi kembali dipenuhi anggota keluarga yang sebelumnya datang saat pemeriksaan berlangsung. Namun suasana kini jauh berbeda. Tidak ada lagi suara meremehkan, tidak ada lagi pandangan merendahkan pada Nabila. Semua tampak sibuk membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, meski rasa malu belum benar-benar hilang. Fajar duduk di ruang kerjanya bersama dua orang sepupu yang juga menjadi bagian dari perusahaan. Di depan mereka terhampar puluhan dokumen, laporan keuangan, dan bukti transaksi. Mereka harus mempersiapkan rencana restrukturisasi sebelum rapat darurat dengan pihak perusahaan dan pajak keesokan harinya. Sementara itu, Nabila duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka laptopnya, mencoba menata ulang daftar laporan audit yang sudah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Namun pikirannya terus terganggu oleh sesuatu, sebuah detail kecil yang menempel sejak pagi. Nama Pak Hamdi bukan satu-satunya yang muncul dalam audit terakhirnya. Ada satu nama lain. Nama yang selama ini tidak ada dalam daftar karyawan inti, namun tercatat sebagai penerima transfer berkali-kali melalui jalur terselubung. Nama itu tertulis sebagai Adit Pramudia. Nabila mengerutkan alis. Nama itu bukan manajer, bukan konsultan, bukan pegawai resmi perusahaan. Bahkan tidak pernah terdengar dalam rapat keluarga. Siapa orang itu? Nabila membuka file lain, laporan sistem tanda tangan palsu. Kali ini ia memperbesar salah satu log waktu masuk yang digunakan untuk mengakses tanda tangan digital Warsi. Log itu menunjukkan IP address yang sama digunakan beberapa kali untuk mengakses sistem. Salah satunya menggunakan akun direktur. Tapi, akun lain juga dipakai untuk mengirim dan menyetujui dokumen palsu. Akun itu bernama Adit T. Nabila menatap layar laptop tanpa berkedip. Sesuatu mulai menyambung di kepalanya. Tidak mungkin Pak Hamdi sendirian, gumamnya. Ada lapisan lain di balik semua ini. Suara langkah terdengar di belakangnya. Warsi berdiri sambil membawa secangkir teh jahe. Wajahnya lebih tenang daripada pagi tadi, namun sisa kelelahan masih terlihat jelas. Ini untukmu, katanya pelan sambil meletakkan cangkir di atas meja. Terima kasih sudah tidak meninggalkan keluarga ini. Nabila membalas dengan senyum kecil. Terima kasih sudah mulai mau mendengar. Warsi menarik napas panjang sebelum berkata, kalau aku boleh jujur, ada satu hal yang masih membuatku tidak enak. Aku merasa masalah ini belum selesai. Terlalu besar untuk dilakukan satu orang. Nabila menatap ibu mertuanya serius. Memang belum selesai, Bu. Warsi mengernyit. Maksudmu? Nabila memutar laptopnya sehingga Warsi bisa melihat layar.
ada satu nama lagi yang terlibat. Bukan karyawan tetap. Tidak pernah muncul di rapat. Tapi menerima aliran dana dalam jumlah besar. Dan ikut menandatangani berkas yang dipalsukan. Warsi menunduk, membaca perlahan. Adit Pramudia. Matanya samar mengecil. Tunggu. Aku pernah dengar nama ini. Belum sempat ia melanjutkan, suara ponsel berbunyi. Suara notifikasi masuk. Warsi mengambil ponsel di saku jubah rumahnya. Saat ia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Nabila mengangkat kepala. Ada apa, Bu? Warsi menyerahkan ponsel itu dengan tangan gemetar. Nabila membaca isi pesan yang baru saja masuk. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kau buka mulut, bukan hanya perusahaanmu yang hilang. Kau tahu apa yang pernah kita sepakati. Pesan itu dikirim dari nomor tidak dikenal. Nabila menatap Warsi tajam. Apa ibu mengenali ini? Warsi menutup mata sejenak, seakan menahan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Adit Pramudia, bukan orang asing bagiku. Nabila menunggu. Warsi membuka matanya kembali. Kali ini penuh rasa menyesal. Dia mantan tangan kanan almarhum ayah mertua Fajar. Bertahun-tahun lalu dia dipecat karena menggunakan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi. Tapi setelah itu, dia mengancam akan membocorkan rahasia keluarga. Nabila terdiam mendengar setiap kata. Aku memilih membayar untuk menutup mulutnya. Nabila langsung berdiri. Berarti Adit punya akses lama yang bisa dipakai untuk masuk kembali. Warsi mengangguk, suaranya lirih. Seharusnya aku melaporkan ke polisi saat itu. Tapi aku takut. Takut keluarga terlihat hancur dari dalam. Kini semuanya semakin jelas. Adit bukan hanya memeras. Ia ikut menggerakkan sistem dari balik layar, memanfaatkan kepanikan Hamdi, hingga seluruh kesalahan mengarah ke Warsi. Dan itu berarti konflik jauh dari selesai. Fajar masuk ke ruang tamu saat itu juga. Ada apa? Tanyanya, melihat wajah tegang keduanya. Nabila menutup laptop, menatap suaminya dengan mata yang mantap. Kita punya pelaku lain. Dan dia masih di luar, bebas, mengawasi kita. Fajar terdiam sesaat, lalu mengepalkan tangan. Kalau begitu kita jangan menunggu. Kita yang kejar. Warsi menggeleng pelan. Kamu tidak tahu siapa yang kita hadapi. Dia licin. Dia pernah mengendalikan orang dari dalam keluarga ini tanpa diketahui siapapun. Nabila menatap ibu mertuanya. Kita tidak perlu melawannya dengan cara kotor. Kita punya sesuatu yang dulu tidak pernah ibu miliki. Apa itu? Tanya Warsi. Nabila tersenyum tipis. Kebenaran. Dan bukti. Ruangan sunyi sesaat. Kemudian Warsi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa melawan keadaan sendirian. Fajar di sisinya. Nabila di hadapannya. Dan keluarga mulai menyadari siapa musuh sebenarnya. Di luar rumah, malam mulai turun perlahan. Lampu jalan menyala satu persatu. Namun di balik itu semua, ada seseorang yang mungkin sedang memandangi rumah keluarga Warsi dari jauh. Seseorang yang tidak akan tinggal diam saat jeratnya mulai terlihat. Seseorang bernama Adit Pramudia. Dan tanpa mereka sadari, permainan baru saja dimulai kembali.